Hai Lur, hai. Selamat datang di Info Mania, info seputar dunia. Pastinya kalian tahu tentang mitos ya Lur? Mitos yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Dan so pasti akan membuat kalian bingung mana yang mitos atau fakta. Berikut ini Info Mania akan membagikan video tentang mitos atau fakta seputar ibu hamil. 5 mitos yang salah seputar kehamilan. 1. Aroma bayi yang amis. Mitos kehamilan bisa membuat bingung ibu hamil dan dapat menghambat ibu hamil untuk mengonsumsi ikan pastinya ya bun. Jangan khawatir dengan larangan yang berasal dari berbagai mitos yang ada, karena mitos yang ada bisa terjadi ataupun hanya sekedar cerita dongeng saja. Penasaran gak bun dengan mitos atau fakta tentang kehamilan? Yuk, simak videonya. Mitos atau fakta, mengonsumsi ikan dapat membuat aroma bayi jadi amis. Kok bisa ya bun? Faktanya aroma amis yang ada pada bayi hanyalah suatu hal yang normal. Karena bayi lahir bersamaan dengan air ketuban, jadi aroma amis yang ada pada bayi bukan karena mengonsumsi ikan, melainkan itu hanyalah mitos ya bun. Faktanya, mengonsumsi ikan saat hamil banyak membawa manfaat bagi kesehatan. Alasannya karena ikan mengandung banyak protein, mineral, vitamin B12, vitamin D, zat besi, omega 3, termasuk asam DHA yang baik untuk perkembangan otak si bayi ya bun. Pastinya mengonsumsi ikan di waktu hamil sangat baik untuk kesehatan janin dan ibunya ya bun. Walaupun demikian, ibu hamil tetap harus berhati-hati saat mengonsumsi ikan. Jika sembarangan mengonsumsi ikan, kesehatan ibu hamil dan janinnya bisa terancam ya bun. Namun, ada jenis ikan yang dilarang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jenis ikan yang dilarang dikonsumsi yaitu ikan predator yang mengandung merkuri yang tinggi, seperti ikan hiu, swordfish, king mackerel, dan tailfish. Jenis ikan ini memang jarang terdapat di Indonesia. Bagaimana dengan ikan tuna, sarden, dan salmon ya bunda, yang seringkali kita jumpai dalam masakan sehari-hari. Ikan tuna, sarden, dan salmon juga mengandung merkuri ya bun, tetapi bunda jangan khawatir, karena kadar merkuri dalam ikan tersebut sangat rendah, sehingga bunda masih diperbolehkan untuk memakannya. Jika bunda mengonsumsi terlalu sering, merkuri akan menumpuk dalam darah dan dapat merusak perkembangan otak dan sistem saraf si bayi. 2. Warna kulit janin dipengaruhi oleh asupan air kelapa. Mitos atau fakta? Sebagian orang berkata meminum air kelapa dapat melancarkan persalinan dan membuat kulit si bayi menjadi putih dan bersih. Hal ini adalah mitos ya bunda. Air kelapa tidak terkait dengan persalinan dan warna kulit si bayi ya bun. Proses persalinan dipengaruhi oleh banyak faktor loh bun. Sedangkan warna kulit bayi ditentukan oleh genetik atau keturunan dari orang tua. Faktanya, air kelapa mengandung kadar elektrolit yang tinggi dan mengandung zat klorida, kalium, dan magnesium, serta mengandung sangat sedikit gula, natrium, dan protein. Meminum air kelapa saat masa kehamilan dapat mencegah ibu hamil mengalami dehidrasi, mengurangi kelelahan saat beraktivitas, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi ginjal, mencegah infeksi saluran kemih, dan mengurangi tekanan darah yang tinggi. 3. Ibu hamil dilarang berhubungan intim. Wah, kenapa nggak boleh ya bun? Sebagian masyarakat berhubungan badan saat hamil masih dianggap tabu loh bun. Bahkan ada yang menyebut sebagai pamali, karena bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, benarkah melakukan hubungan intim selama hamil benar-benar bisa memberi dampak yang buruk
bagi janin dan calon ibunya? Mitos atau fakta? Mitos yang paling sering dijumpai oleh pasangan suami istri yaitu melakukan hubungan intim saat hamil diyakini bisa menyebabkan keguguran. Faktanya, bunda-bunda yang sedang hamil masih tetap bisa melakukan hubungan intim loh bun, jika kondisi kehamilannya sehat dan normal. Berhubungan intim saat hamil tidak membahayakan si bayi ya bunda. Pastinya kantung ketuban dan otot rahim yang kuat akan melindungi bayi, serta lendir tebal yang menutupi mulut rahim akan menjaga bayi dari serangan infeksi dari luar. Mungkin bunda akan merasakan bayi bergerak saat bunda mencapai orgasme. Jangan khawatir ya bunda, semua itu merupakan reaksi bayi terhadap degup jantung bunda yang meningkat. Tenang, bayi tidak akan mengetahui apa yang terjadi kok. Selain itu, berhubungan intim saat hamil tidak akan memicu kelahiran secara prematur. Justru berhubungan intim secara teratur saat hamil dapat mengurangi resiko bunda melahirkan secara prematur. 4. Ngidam tidak keturutan, nanti anaknya ileran. Sejak zaman dahulu, masalah ngidam pada ibu hamil memang merupakan misteri dunia kedokteran yang sulit untuk dipecahkan. Belum ada teori yang benar-benar dapat menjelaskan kondisi ini. Benarkah ngidam tidak dituruti bayi akan ngiler? Bunda mungkin termasuk salah satu yang pernah atau sedang mengalaminya. Kadang keinginan tersebut menjadi hal yang wajar dialami oleh seorang ibu hamil. Bahkan, saking kuatnya banyak yang mengatakan bahwa ngidam harus dituruti. Sebab jika tidak, akan berakibat pada bayi yang lahir nanti. Si kecil akan mengeluarkan air liur yang banyak atau berlebihan, biasa disebut dengan kata ngiler. Yuk, simak videonya. Mitos atau fakta? Ngidam tidak dituruti nanti anaknya jadi ileran. Hal ini adalah mitos ya bun. Faktanya, peningkatan air liur terjadi pada waktu usia 6 bulan. Hal ini karena sebagai bentuk persiapan si bayi untuk mendapatkan nutrisi dari makanan padat. Untuk makanan awal pendamping ASI, bayi akan sulit untuk menahan air liur yang keluar dari mulutnya nih bun. Hal ini menyebabkan ileran pada bayi itu normal ya. Bayi yang berusia 6-9 bulan akan sering mengeluarkan air liur saat posisi berbaring, tengkurap, terlentang, ataupun saat duduk. Pada usia tersebut, ileran pada bayi disebabkan bayi dalam fase tumbuh gigi, berlatih bicara, belajar mengunyah makanan, dan melakukan gerakan yang halus. Saat memasuki usia 2 tahun, bayi akan dapat mengontrol air liurnya dan gak ileran lagi nih bunda. Tapi kalau usia lebih dari 2 tahun masih tetap ileran, ini yang perlu diwaspadai ya. Karena mungkin ada gangguan kesehatan dan harus diperiksa lebih lanjut ke dokter bun. Apabila ada kelainan, biasanya akan dilakukan speech therapy. Speech therapy ditunjukkan untuk lebih mampu merapatkan kedua bibir dan mengalirkan air liur ke rongga mulut kemudian ditelan. Jadi jangan khawatir bila melihat bayi ileran. Itu semua tidak ada hubungannya sama sekali dengan ngidam yang tidak keturutan saat hamil ya bun. Mungkin mitos ini untuk sindiran kepada para calon ayah untuk lebih memanjakan istri saat hamil. Bukankah jika si calon ibu bahagia akan berpengaruh juga pada kondisi janin? Jadi jangan khawatir lagi ya bun. Walau sudah dituruti kemauan ngidamnya, masih ada saja kok yang tetap ileran. 5. Perubahan pada kulit ibu menandakan jenis kelamin bayi. Suatu studi melaporkan lebih dari 90% ibu hamil alami perubahan kulit dan rambutnya. Apa iya bun, perubahan ini bisa berpengaruh dengan jenis kelamin bayi? Mitos atau fakta? Banyak mitos yang beredar tentang kulit ibu hamil menandakan jenis kelamin si bayi nantinya. Sebagian orang mengatakan bahwa ibu hamil yang mengalami kulit lebih gelap saat hamil menandakan bahwa akan melahirkan bayi laki-laki. Sedangkan ibu hamil yang mengalami kulit yang lebih cerah saat hamil akan melahirkan bayi perempuan. Pastinya ini hanyalah mitos ya bun. Perubahan kulit saat kehamilan disebabkan karena perubahan hormon. Beberapa ibu mungkin akan mengalami perubahan kulit menjadi lebih gelap atau lebih cerah. Jangan khawatir ya bun, perubahan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan jenis kelamin calon si bayi loh.
faktanya. Kulit kusam pada ibu hamil bisa disebut dengan hiperpigmentasi. Kondisi ini disebabkan oleh sel-sel kulit yang rusak akibat fluktuasi hormon pada ibu hamil. Selain itu ada juga ya bun, kondisi kulit kusam dapat diakibatkan oleh paparan sinar matahari dan kosmetik. Jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin si bayi. Faktanya nih bun, kulit glowing yang dialami ibu hamil disebabkan oleh perubahan hormon dan peningkatan sirkulasi darah. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron disinyalir dapat menghasilkan minyak pada kulit hingga membuat wajah ibu hamil tampak lebih cerah dan berseri. Itu saja videonya dari Infomania, semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya.